Masih di hari yang sama dengan terawangan keris Lu 5, kali ini kita akan rawang keris Lu 11 Nogosostro Sabu Inten milik klien nomor 8518. Seperti apa kualitas dari keris Lu 11 tersebut? Berikut ulasan lengkapnya. Halo para lovers and haters dimanapun Anda berada, baik yang ada di alam nyata maupun alam gaib, apa kabarnya? Salam cerdas bersupranatural. Berjumpa kembali dengan Mbak Wira, Guru Besar Padepokan Sengkelat, Rajanya Asimat. Hari ini Sabtu 21 September 2024 jam 10 pagi kita sedang melayani klien nomor 8518 yang menerawangkan sebilah keris Lu 11 yaitu Nogosostro Sabu Inten. Kita tidak akan berbicara terlalu luas sebagaimana pembahasan Azimat, melainkan kita akan fokus langsung seperti pembahasan keris, karena memang keris itu memiliki karakteristik yang unik dan berbeda dengan Azimat. Sebilah keris normalnya mengandung 3 macam energi sekaligus. Mbak Wira juga kolektor keris, Mbak Wira juga memiliki banyak keris, baik itu keris pusaka warisan leluhur maupun keris yang ditempa baru. Ya, jadi Mbak Wira yang diukur, badannya Mbak Wira yang diukur, kemudian dibuatkan keris untuk piandel atau sebagai sifat kandel yang menutup kekurangan Mbak Wira. Nah, normalnya keris-keris itu mengandung 3 energi sekaligus. Apa saja? Yang pertama energi alam, yang kedua energi manusia atau energi dari empu yang menempa keris tersebut, yang ketiga yaitu energi dari entitas astral. Kenapa kok demikian? Karena sebilah keris normalnya, lazimnya, umumnya ditempa dari bahan-bahan yang berasal dari alam. Contohnya besinya dari alam, bajanya dari alam. Kemudian kalau empunya itu ingin menambahkan pamor, ditambahkanlah meteor, batu meteor, itu juga dari alam, dan meteor itu mengandung energi positif yang sangat besar sehingga memberikan unsur energi alam pada sebilah keris pusaka. Untuk keris dari klien nomor 8518 ini mengandung energi kewibawaan dan kejayaan karir yang sangat bagus. Ini baiknya, cocoknya, sinungnya dibawa oleh karyawan swasta atau pejabat pemerintahan yang mendapat uang dari gaji serta perlu dukungan dari orang-orang di sekitarnya. Camat, misalnya DPR, DPRD, menteri. Jadi profesi-profesi yang butuh dukungan dari orang sekitarnya itu bagus. Manajer, direktur, ya. Jadi arah kerezekiannya itu pada kejayaan karir bagi karyawan. Kemudian yang kedua, kemudian level energinya ya dari 1 sampai 100 kira-kira ada di level 80. Jadi memang bagus ya, positif. Yang kedua, lazimnya sebuah keris itu mengandung energi dari empu yang meritual. Kenapa? Karena sebilah keris normalnya, umumnya, pakem pembuatannya adalah selalu digembol atau dibawa kemana-mana dalam proses penempaannya. Mulai dari wujud bahan, kemudian kodokan, hingga menjadi keris sempurna itu selalu digembol. Ya dibawa tirakat, dibawa ibadah, dibawa bertapa, dibawa menyepi, ya. Sehingga sebuah keris itu kemudian akan menyimpan energi dari si empu dengan sangat baik. Makanya normalnya keris pusaka itu mengandung energi dari manusia atau mengandung energi dari si empu karena memang selalu digembol kemana-mana. Nah, keris dari klien nomor 8518 kalau menurut Mbak Wira mengandung energi manusia yang bagus. Energinya lebih ke arah proteksi karena energinya padat dan menolak. Mestinya mendukung tua energi alam yang ada pada keris ini, yaitu kejayaan karir tidak akan komplit, tidak akan lengkap tanpa tua proteksi yang melindungi Anda dari pesaing-pesaing politik ya ketika Anda bekerja di tempat kantor Anda berada. Level energi dari 1 sampai 100 kira-kira di level 60. Jadi bagus kedua energi ini aktif dan sebilah keris itu unik. Kenapa? Karena ketika dia dibawa maka tuanya otomatis akan jalan. Namun sayangnya kita hidup di tahun 2024 yang mana kalau kita gembol keris kemana-mana takutnya ditangkap Satpol PP karena membawa senjata tajam. Itulah kenapa mohon maaf ya Mbak Wira nggak ngerti nih keris ini belinya di mana, harganya berapa, atau empu yang buat siapa. Jadi tidak ada unsur yang menjelekkan atau menjatuhkan empu manapun. Mohon maaf, karena kita tinggal di tahun 2024 yang kalau kita gembol keris kemana-mana itu rawan ditangkap Satpol PP. Itulah kenapa Mbak Wira itu membuat Azimat yang cukup disimpan dalam dompet, tidak kelihatan,
dan aman. Walaupun dirazia juga tidak akan menjadi masalah kayak gitu, Pak. Ya, kita lanjut. Yang terakhir adalah energi entitas astral yang disebut dengan khodam. Sebilah keris normalnya mengandung khodam. Kenapa? Karena dalam proses ritualnya dia akan melibatkan energi yang sangat besar yang menarik entitas astral sekitar untuk mendekat dan menjadi khodam perewangan bagi siapapun yang membawa benda atau keris yang mengandung energi besar tersebut. Jadi khodam itu suka, jin itu suka dengan benda-benda yang mengandung energi besar. Kemudian jin itu karena ingin juga ikut memanfaatkan energi yang besar tersebut, dia kemudian rela menjadi khodam perewangan yang mengundi sebilah keris demi membantu orang yang memiliki benda yang mengandung energi besar tersebut. Ya. Jadi unik proses penundukan khodam, penundukan jin menjadi khodam pada keris itu tidak seperti konjurasi yang kita ada negosiasi, enggak. Jadi mereka rata-rata datang sendiri secara sukarela untuk kemudian mengabdi kepada manusia. Lalu seperti apa entitas astral yang berada dalam keris milik klien nomor 8518 ini? Kalau menurut Mbak Aura, masa sosoknya dominan adalah wanita, memakai jubah panjang berwarna merah, mengkilat berwarna biru, kemudian memakai semacam mahkota. Penampilannya persis seperti seorang ratu. Apakah ini benar seorang ratu? Maka kita perlu metode selanjutnya nih untuk mengetahui seperti apa selengkapnya. Nah, ketika Mbak Aura melakukan metode visualisasi, Mbak Aura mendapatkan gambaran, yaitu dia adalah seorang wanita, berarti jenis kelaminnya wanita. Dia memakai jubah berwarna merah atau baju dominan merah yang berkilau biru. Berarti ini menjadi tanda bahwa dia memiliki tuah proteksi yang bagus, kewibawaan yang bagus, serta ada tuah pengasihan yang baik. Dia memakai mahkota yang menandakan bahwa ini sangat bagus untuk menunjang tuah kejayaan karir. Jadi kalau kita simpulkan, khodam ini memiliki tuah yang sinkron dengan energi yang ada pada keris tersebut. Jadi kuibawannya bagus, proteknya bagus, kejayaan karirnya bagus, ya. Kemudian ada tuah pengasihan. Pengasihan ini ketika bergabung dengan kuibawaan, maka dia akan digunakan untuk menunjang kejayaan karir tadi. Usia khodam kira-kira adalah 1800 tahun dengan level power sekitar 80. Ini sebetulnya bisa dimaksimalkan hingga 90, namun ada syaratnya, yaitu apa? Menunggu kedekatan yang baik antara pemilik keris dengan si penghuni keris pusaka ini. Nah, tuahnya semuanya sebetulnya sudah aktif, ya. Artinya bisa Anda gunakan, bisa Anda eksplorasi secara mandiri demi kebaikan atau keberhasilan hajat-hajat yang Anda miliki. Sudah ada eksplorasi apa belum? Nah, itu tergantung pada Anda, ya. Namun kalau Anda tanya kepada Mbak Aura, bagaimana keris ini kedekatannya? Kalau menurut Mbak Aura kurang dekat karena memang baru dimiliki atau jarang digunakan. Nanti betul atau salah silakan Anda yang cerita kepada Mbak Aura. Kemudian kalau untuk perawatan jangan dioles minyak, ya. Kenapa? Sayang bilahnya. Nanti kalau dioles minyak kemudian lengket, ketempelan debu, bila ini akan gampang berkarat. Lalu yang benar gimana, Mbak? Ini kalau Mbak Aura merawat keris, ya, bisa Anda tirukan. Mbak Aura gemar memakai minyak kelapa atau minyak singer namanya. Minyak singer itu minyak mesin jahit. Satu botol harganya itu 8.000 kalau Mbak Aura nggak salah. Diolah saja, ya. Jadi minyak itu dituang di lepek, ya. Lepek itu wadah piring kecil begitu. Kemudian pakai sikat gigi yang baru. Kemudian oleskan bilah keris itu dengan sikat gigi itu. Dioles minyak dengan sikat gigi itu. Kemudian dibalik posisinya lalu dijemur sampai bilahnya itu terasa hangat. Kalau udah hangat, tunggu hingga dingin, lalu bilahnya siap disarungkan ke warangka kerisnya. Itu kalau Mbah Wira merawat keris pusaka. Lalu kalau untuk offering-nya bagaimana caranya? Cukup bakarkan dupa. Ya, jadi jangan sampai keris itu ketempelan minyak, nanti akan rusak bilahnya. Mbah, kok banyak dukun yang menyarankan dioles minyak cendana, dioles minyak misik, minyak jafaron, minyak gadu dan sebagainya. Itu gimana, Mbah? Ya nggak apa-apa, itu suka-suka dia. Mbah Wira tidak ingin mengomentari pendapat praktisi lain atau tidak ingin mengomentari saran dari praktisi lain. Anda tinggal pilih, mau ikuti saran praktisi lain boleh, mau ikut saran Mbah Wira boleh. Mbah Wira juga kolektor, dan keris-keris Mbah Wira itu gitu tadi cara ngerawat. Jadi tidak Mbah Wira oles dengan minyak misik, jafaron, gaharu, enggak. Melainkan Mbah Wira oles dengan singer supaya enggak berkarat. Kalau Mbah Wira ingin memberikan hadiah, hadiahnya berupa dupa, jadi dibakarkan. Apakah keris itu harus terkena asapnya? Jawabannya tidak. Jadi cukup Anda taruh di sebelahnya, agak jauh juga nggak apa-apa. Anda bakarkan dupa, Anda hadiahkan untuk keris-keris kesayangan Anda gitu. Ya. Itu semua yang bisa Mbah Wira sampaikan. Kalau ada yang kelewat, tolong ditanyakan. Kalau ada yang Mbah Wira lupa belum jawab, tolong ditanyakan. Kalau ada sesuatu yang belum Mbah Wira jelaskan, tolong diingatkan. Ya, namanya manusia, lupa itu manusiawi.
Kedua, keris tadi terawangan paket hemat 100.000 yang harusnya hasil jawabannya itu berupa ketikan. Tapi nggak apa-apa, Mbak Wira kasih audio ya supaya jelas. Terima kasih, semoga bermanfaat. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada tanggapan dari klien, "Jos Mbah Guru, rasa merinding pas Mbak Wira menjelaskan tentang demitnya, seperti batin saya juga membenarkan." Nah, ini alhamdulillah ya, kalau apa yang Mbak Wira sampaikan sesuai dengan apa yang dialami oleh klien. Jadi klien kita kali ini ya, ketika batin itu ada kretek untuk sepertinya benar nih apa yang disampaikan Mbak Wira, itu sebetulnya adalah ketajaman batin atau alur batin atau firasat batin. Dan apabila kemampuan itu terus Anda latih, maka Anda akan memiliki kemampuan terawangan melalui mata batin yang akan sekeren Mbak Wira juga gitu ya. Jadi apa yang Anda alami itu sebetulnya adalah alur batin atau firasat batin. Kemudian klien melanjutkan dengan, "Siap Mbah, intinya cukup puas dengan hasil terawangannya Mbak Wira. Sebenarnya entitas astralnya yang dominan 1 apa 2 Mbah?" Kalau menurut Mbak Wira, entitas yang paling dominan itu 1. Dan sejauh yang Mbak Wira lihat, yang Mbak Wira lihat cuma 1 itu. Jadi bukan 2, bukan 3, bukan 4, tapi kalau menurut Mbak Wira hanya 1 aja. Loh Mbak, katanya praktisi lain ada 2, katanya praktisi lain ada 3, itu yang benar yang mana? Jadi begini Pak, ini juga informasi, wawasan, dan pengetahuan ya untuk kita semua, bahwa semakin banyak Anda bertanya ke praktisi yang berbeda-beda, maka Anda akan menemukan hasil yang berbeda-beda pula. Kenapa? Karena praktisi itu memiliki jam terbang yang tidak sama, ilmu atau dasar teori yang tidak sama, pengalaman yang tidak sama, dan penyampaian yang juga tidak sama. Kemampuan dalam menyampaikan apa yang dirasakan dalam berfenomena gaib menjadi bahasa yang mudah dimengerti juga nggak sama, kemampuannya nggak sama. Itulah kenapa kemudian bisa menjadi hasil terawan yang berbeda. Jadi yang benar yang mana? Silakan Anda ikuti apa kata hati Anda. Kalau Mbak Wira sendiri ya meyakinkan klien-klien Mbak Wira dengan menampilkan testimoni, ya ada ratusan video terawangan yang sudah Mbak Wira unggah, dan itu semua dilengkapi dengan testimoni dari klien yang diterawang. Jadi Anda cukup tahulah memilih mana yang akurat dan tidak akurat. Tapi Mbak Wira tidak ingin menyalahkan praktisi lain ya. Jadi harus kembali lagi ke masing-masing diri Anda. Memang betul bahwa semakin banyak kita melakukan terawangan akan semakin bingung, karena akan semakin banyak pendapat yang berbeda-beda. Dan saran Mbak Wira kembalikan ke diri Anda, mau mempercayai yang mana gitu. Nah kemudian apa sih Mbak yang membedakan ketika sebuah benda itu isinya 1, 2, 3, atau 4 dan sebagainya? Kalau menurut Mbak Wira, yang membedakan adalah ya, kemampuan dari kodam tersebut dalam melaksanakan berbagai macam tugas. Kalau isinya beberapa, mestinya multi afirmasi. Jadi afirmasi lebih dari 1 pun bisa dikerjakan. Kalau isinya cuma 1, maka mestinya fokus di satu afirmasi dulu. Namun meskipun demikian, selalu Mbak Wira sampaikan bahwa kodam itu hendaknya ya, menyelesaikan masalah itu satu persatu, step by step. Kenapa? Supaya bisa fokus. Ketika banyak kodam menyelesaikan banyak masalah, tentu akan lebih lambat ketika banyak kodam hanya fokus menyelesaikan satu masalah saja. Karena satu masalah itu pun tingkat kesulitannya juga nggak sama. Sama-sama pengasihan. Ya, sama-sama pengasihan. Anda yang pengangguran ya, menginginkan satu target wanita yang sama dengan yang diinginkan Mbak Wira. Sementara Mbak Wira adalah pejabat eselon 4, PNS, idaman mertua gitu kan. Bisnisnya banyak, uangnya banyak, rekeningnya banyak, kepribadiannya banyak ya, meliputi rumah pribadi dan mobil pribadi. Tentu sama-sama penghasilnya akan beda hasilnya. Beda juga tingkat kesulitan dalam menyelesaikannya. Padahal kodamnya yang dipakai sama, wanita yang ditarget sama, tapi Anda ya yang mohon maaf mungkin pencapaiannya belum sebanyak Mbak Wira, tentu akan berbeda ya tingkat kesulitannya dengan Mbak Wira yang punya kondisi seperti ini. Contoh aja, bukan menjelaskan, bukan. Contoh lagi, Mbak Wira PNS ya, 9 tahun sudah bergelut di PNS. Kalau disuruh terjun ke dalam bisnis tentu grotal gradul itu belekak-beleku itu tergagap-gagap. Dibanding dengan yang sudah bertahun-tahun menggeluti dalam bisnis, omsetnya udah miliaran. Nah ini kalau disuruh membuat target misalnya 1 miliar pertama atau 5 miliar pertama, tentu Mbak Wira akan jauh lebih kesulitan dibanding memang itu udah makanan sehari-hari gitu loh. Jadi sama targetnya, sama bisnisnya ya, dilakukan juga oleh sumber daya yang sama. Namun Mbak Wira yang tidak terbiasa di situ tentu akan lebih sulit dibandingkan dengan Pak Hendra yang udah biasa menghasilkan omset bermiliar-miliar gitu Bapak Ibu. Jadi inilah gambaran bahwa
kenapa ya Mbah, kok di sana tuannya bisa cepat jalan, kok di saya kok agak lambat. Ini mohon maaf, bukan Mbak Wira membela kerisnya atau membela penjual kerisnya, bukan. Tapi kita lihat dulu, afirmasi yang sama, target yang sama, berbeda orang, beda juga tingkat kesulitannya. Penjelasannya tadi di belakang gitu ya. Terima kasih, itu yang bisa Mbak Wira sampaikan, semoga bermanfaat.